Sudah ada ininya, materinya Pak Rian? Belum, Bu, ini lagi nunggu. Nunggu. Sebentar ya, saya. Ya, Bu. Atau saya kirim via email aja ya? Ya, terserah Bu, boleh juga kalau via email. Saya email aja ya. Email LTPM Bu ya? Email. Bukan. Sudah Pak, akhirnya ke WA ya. Sudah diterima belum ya? Di WA-nya saya Bu ya? Oh, ini masih loading. Oh iya. Masih loading. Kayaknya lama nih Pak, muter-muter. Udah tinggal dibuka aja Pak. Oke. Bu Eli, saya kirim di WA ya. Iya Pak Rian, silakan. Boleh, kok mau kesana. Tolong kabarin ya Pak kalau sudah bisa dimulai. Ya, nanti saya kabarin Bu. Masih dalam proses menerima peserta Bu nih. Oh ya, baik. Gak apa-apa. Mahasiswa juga ikut ya Pak? Sebenarnya ini diperuntukkan buat dosen sebenarnya Bu. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa ya Bu Eli ya? Terserah aja. Iya, tapi ya. Yes. Ini materinya, Bu Veronica. Berikut materinya Bu ya. Ya. Judulnya membangun resiliensi keluarga ketika menghadapi wabah COVID-19. Oke.
Bu Nana sudah bisa masuk belum ya? Ini lagi coba di ini aja.
Belum juga ya Pak Rian? Bentar Bu ya. Ya. Ini masih banyak yang antri soalnya di. Oh cukup ya? Ini udah 55 partisipannya kan? Sampai Cuman berapa? apa namanya web kita ini bisa sampai 100-an lebih. Oh gitu. Iya. Soalnya bukan yang gratisan Bu. Iya, kalau gratisan Jadi kan dibatasin 50 ya. iya. Pak Rian mau tanya dong. Ya, ya Bu. Ini berarti nanti saya ngomong terus tidak ada interaksinya dulu ya di awal ya? Nggak ada. Nggak ada. Nanti Ibu presentasi dulu Heeh. sekian menit. Nanti kita kasih kesempatan buat peserta untuk mengajukan pertanyaan. Nanti diskusinya setelah presentasi. Oh gitu. Ya ya. Berarti Ya. nggak interaktif ya. Jadi pokoknya saya ngomong aja dulu terus ya. Iya. Nah, Oh. karena semua peserta nanti di mute kan. Jadi nanti pas Ibu udah selesai, nanti yang mengajukan pertanyaan nanti di unmute dan beliau bisa langsung interaksi bertanya langsung sama Ibu. Oh iya, ya. Ya, Pak Rian, kita mulai saja ya, Bapak Rian. Pak. Oke, siap. Ya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Baik, kita berjumpa lagi dalam kegiatan Forum Ilmiah Dosen pada hari ini, yang mana dengan tema kali ini yaitu terkait dengan membangun resiliensi keluarga ketika menghadapi wabah COVID-19. Yang mana di sini ada pembicara kita, Ibu Veronica Kristiani, ya, seorang psikolog. Saya menyapa beliau dulu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Ya. Sandra ya? Bukan, saya dengan Bu Eri, Bu. Oh, Bu Eri, oh maaf. Maaf. Selamat siang, Bu Eri. Iya, iya. Ya, salam kenal juga, Bu Eri. Ya, salam kenal Ibu. Baik, Ibu Veronica. Di sini kebetulan kita juga live streaming di Facebook, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti bagi yang teman-teman dosen yang tidak bisa masuk, bisa melihat secara langsung live di Facebook kami di LPPM Esa Unggul. Ya, sekarang ini kita sudah ada Warek kita, Pak Rozi, Bapak Warek 2. Mohon diaktifkan Pak mikrofonnya Pak. Pak Rozi. Ya. Pak. Ya. Iya Pak. Baik. Ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik. Di sini sudah ada Bapak Warek 2, Pak Rozi. Mungkin Bapak di sini kami mohon untuk memberikan kata sambutan terkait forum ilmiah dosen pada hari ini. Pada Bapak kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih banyak ya Bu Eri, Pak Rian, Bu Umana
dan tim ya sebagai penggagas ide-ide yang harus dilaksanakan di kegiatan FIP ini yang memang dibangun untuk lebih banyak interaktif di bidang likuiditas. Kebetulan ada bagian fokus, jadi lebih bersemangat dan juga harus banyak kegiatan untuk menghadapi ini. Terima kasih untuk Bu Veronica di sini untuk waktunya yang bisa memberi kita pengetahuan ya bagaimana menghadapi situasi yang sangat tidak mengenakan, tapi harus kita hadapi untuk bersikap lebih baik dan juga lebih dewasa untuk situasi yang tidak sangat luar biasa ini. Semua rekan-rekan sejawat di masing-masing fakultas, di masing-masing prodi dan fisik, kalian semuanya selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, hari ini kita berkumpul semua dalam kondisi yang sehat, alhamdulillah, berbahagia dan juga buka terus ya. Jadi walaupun kita ada di rumah, seringkali kita bosan gitu, karena harus silaturahmi dengan rekan-rekan yang ketemu di kantor, terbatas masalah situasi, tempat dan ruang, sehingga harus bersilaturahmi dalam kondisi di dunia maya. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan bisa selalu ketemu untuk menjadi hal yang berguna bagi kita. Tema kali ini itu lebih banyak bicara mengenai aspek psikologi. Kalau saya nggak salah nih, saya punya penelitian yang memang orientasinya itu lebih banyak bicara kepada aspek di responden yang berusaha untuk menyikapi supaya ada kesembuhan diri sendiri. Jadi ini kali dalam bahasa perilakunya namanya resiliensi. Jadi usaha untuk membuka diri sendiri dari pihak si pengertiannya supaya nanti bisa lebih terbuka, bisa menghadapi hal yang sangat situasional ini. Mudah-mudahan ini ya bisa memberi kita kontribusi bagaimana kita menjadi kita positif mental, perilaku dan juga membangun kewaspadaan pada diri kita untuk bisa interaksi dengan sifat positif. Mudah-mudahan dengan hasil ini bisa memberi kita pembangunan kesehatan secara mental yang bagus, membuat imun kita menjadi meningkat, sehingga kita bisa akan terus bekerja di segala macam tempat untuk memberi value kepada siapapun, kepada lingkungan di kita maupun juga di tempat yang kita inginkan di sana. Mudah-mudahan hasil ini akan bisa memberikan kita banyak manfaat. Makasih Veronica, dengan ini saya buka ya, kita nanti akan bisa memberi kita hal yang baru di psikologi dan nanti ke depan juga yang berbeda pada ilmu yang lainnya. Dan hasil ini bisa membuat kita menjadi punya tambahan di bidang pengetahuan berbeda. Demikian dari saya. Terima kasih kepada Bu Veronica Islami bergabung dengan kita dan bisa membuat kita menjadi selalu ketemu terus. Demikian dari saya berikan kepada Ferry dan Pak Ian untuk waktunya. Monggo. Ya, monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Rozi atas sambutannya yang hangat pada hari ini ya terkait dengan pertemuan Forum Ilmiah Dosen Online. Ini adalah kali pertemuan kedua setelah kita kemarin di hari Selasa kita melakukan Forum Ilmiah Dosen Online dengan topik yang berbeda, yaitu kali ini dengan topik dari sisi aspek psikologi. Baik, untuk selanjutnya acara akan saya serahkan kepada moderator kita yaitu Bapak Dr. Rian Adi Pamungkas. Kepada Pak Rian kami persilahkan untuk memoderatori acara pada hari ini. Kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih Bu Eri. Yang saya hormati Bapak Rozi selaku Walet 2 dan Bu Eri, dan selamat datang buat Ibu Veronica Kristiani. Terima kasih atas waktunya untuk kesempatan hari ini. Minggu kemarin kita hari Selasa, hari Kamis ya.
kemarin kita sudah mengadakan kegiatan yang Terasa, Pak. pertama terkait dilihat dari sisi hukum. Untuk kali ini kita berbicara COVID ini dari sisi psikologi. Jadi sebelum kita memulai acara ini, mungkin ada baiknya saya akan membacakan sedikit aturan forum ilmiah ini sehingga kegiatan kita yang pertama mungkin kami memberikan waktu presentasi kepada Ibu sekitar 20 menit. Setelah itu akan dilanjutkan oleh diskusi dan tanya jawab bersama peserta. Jadi untuk yang kedua, bagi peserta yang mau bertanya dipersilahkan untuk mengetik di laman chat dengan mengetik nama, fakultas dan pertanyaannya. Nanti di akhir kami tim dari LPPM akan mengatur dan mempersilahkan kepada Bapak Ibu peserta yang akan bertanya. Kemudian yang ketiga, semua peserta diminta untuk mengisi absensi kehadiran. Hal ini diperuntukkan untuk kami dari tim LPPM membuat e-sertifikat buat Bapak Ibu peserta. Kemudian yang terakhir, semua peserta diminta untuk mengisi kuesioner yang telah disiapkan oleh panitia sebagai bahan untuk laporan kami sekaligus laporan dari Ibu Veronica selaku pembicara pada kesempatan ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Veronica Kristiani Magister Psikologi untuk mempresentasikan materinya. Silakan Ibu. Baik, selamat siang Bapak Warik 2 dan tim LPPM Universitas Esa Unggul dan Bapak Ibu dosen semuanya. Salam kenal semuanya. Saya mau sharing, jadi kita belajar bersama. Saya juga bukan ahlinya sekali, tapi saya pernah melakukan penelitian mengenai resiliensi keluarga, maka saya mau men-sharingkan dan mau bersama-sama belajar kepada Bapak Ibu juga bagaimana membangun resiliensi keluarga, terutama ketika menghadapi wabah COVID-19 ini. Ya, oke, seperti kita ketahui, pada saat situasi seperti ini banyak perubahan-perubahan yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19. Ya, dan perubahan-perubahan ini tentu saja banyak membawa hal-hal yang tidak mengenakan, ya. Dan kemudian yang tidak mengenakan adalah, mohon maaf ini slide-nya saya yang merubah atau dari sana ya, Mas Dari Eri? saya udah. Ya, Nah, jadi sehingga tadi banyaknya perubahan, tantangan apa sih yang terjadi di dalam keluarga ini? Saya berbicara fokusnya adalah pada keluarga. Tantangan apa yang terjadi? Yang kita ketahui adalah banyak orang juga di PHK. Selain yang memang mengalami sendiri ya, memang tidak nyaman dan banyak orang di PHK. Kemarin saya bertemu dengan orang yang saya nggak kenal, cuman bertemu papasan dan kemudian dia minta nomor handphone saya, kemudian tiba-tiba dia SMS bahwa minta pekerjaan karena tidak punya pekerjaan dan akhirnya saya pengen punya pekerjaan dan demi menyelamatkan anak saya, seperti itu. Jadi memang situasinya ternyata memang lebih dari itu dan itu yang ngomong sama saya itu tidak hanya 1 atau 2 orang. Ya, jadi memang situasi ini mungkin pada beberapa orang demikian sulit. Jadi dari PHK, kemudian krisis finansial di dalam rumah tangga, kemudian juga pasien sendiri, dan coba kalau yang ibu-ibu mungkin ada perubahan-perubahan ya, anaknya sekolahnya di rumah dan bisa terjadi itu membawa stres sendiri karena tidak terbiasa untuk mendampingi misalnya, atau mendampingi tapi hanya sebagian yang biasanya sama guru. Atau yang biasanya juga dengan pasangan yang biasanya dia nggak di rumah setiap hari, tetapi karena situasi seperti ini yang memungkinkan individu untuk bekerja dari rumah, WFH gitu kan, jadi bertemu dengan suami dan istri setiap hari yang mungkin tadinya kalau konflik bisa meninggalkan rumah lah atau bekerja, tetapi ternyata saat ini ketika konflik ya dia harus mau nggak mau menghadapi situasi tersebut. Dan akhirnya yang terjadi adalah di dalam keluarga itu terjadi yang namanya stres, marah-marah, dan akhirnya kalau stres yang berkepanjangan lama-lama bisa menjadi depresi. Dan itulah yang akan mengakibatkan konflik di dalam keluarga. Nah, di dalam hal ini makanya saya ingin sharing bagaimana sih menciptakan resiliensi di dalam keluarga.
Ya karena tadi ada kondisi-kondisi semacam itu. Oke, lanjut. Slide-nya boleh. Halo, Bu Eri. Ya. Oke. Nah, kalau kita mencermati dari teori yang ada, jadi dari teori sistem ecological models, jadi yang mengemukakan adalah Bronfenbrenner tahun 1994. Jadi sistem tentang ecological models ini adalah sebuah sistem tempat individu tumbuh dan berkembang yang dimulai dari hubungan individu dengan lingkungan terdekat dan kemudian berkembang keluar, yaitu sampai pada budaya. Jadi ada kelima sistem. Ya, menurut Bronfenbrenner ada kelima sistem, di mana ketika ada satu sistem yang terganggu, maka sistem lainnya juga terganggu. Nah, sistem yang paling kecil itu adalah mikrosistem. Kemudian sistem yang paling besar adalah kronosistem. Nah, saya berbicara pada kronosistem. Kronosistem itu adalah satu hal yang membentuk perilaku dan karakter masyarakat, dan perubahan-perubahannya ada terjadi di situ. Misalnya perubahan kebijakan, kemudian perubahan situasi seperti ini, pandemi COVID-19, dan akhirnya segala sesuatu yang berubah, baik di tataran masyarakat, negara, dan sebagainya, akhirnya berimbas juga kepada lingkungan di rumah, yaitu mikrosistem. Nah, mikrosistem itu kaitannya juga dengan bagaimana interaksi antara anggota keluarga, antara anak, orang tua, kemudian suami, istri, dan masyarakat di lingkungan sekitar keluarga itu sendiri. Nah, ketika ada perubahan besar di dalam negara masyarakat, pastinya itu akan berpengaruh juga kepada sistem yang dalam keluarga. Di mana ada perubahan, pastinya ada ketidaknyamanan. Awalnya begitu. Karena apa? Karena kita harus beradaptasi, dan untuk beradaptasi itu tidak semua orang langsung cepat switch bisa beradaptasi. Tetapi mereka perlu waktu, perlu mempelajari dulu bagaimana perilaku yang tepat supaya saya bisa beradaptasi dengan baik sesuai dengan tuntutan situasi. Oke, lanjut. Silakan. Nah di sini hal yang memang perlu adalah bagaimana sih keluarga itu bisa bangkit kembali di dalam keterpurukannya. Nah, di sini saya akan berbicara tentang namanya resiliensi keluarga. Sebetulnya resiliensi keluarga ini adalah satu teori yang berkembang dari adanya resiliensi individu. Nah, kalau resiliensi individu ini adalah bagaimana individu itu ketika menghadapi satu masalah bisa bangkit, tetapi tidak hanya bangkit, tetapi dia bisa nggak memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Bukan hanya bertahan, tapi bisa nggak memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya itu. Nah, kalau di dalam resiliensi keluarga, penelitian-penelitian yang terdahulu seperti McCubin itu mengatakan bahwa resiliensi keluarga itu berupa suatu karakteristik trait. Nah, tetapi di dalam penelitian selanjutnya, yaitu yang makanya saya menggunakan teorinya Walsh mengatakan bahwa sebetulnya resiliensi keluarga ini merupakan sebuah sistem untuk dapat mempertahankan keluarga tersebut, untuk bangkit dari keterpurukannya, dan merupakan proses yang dijalani sepanjang kehidupan keluarga. Jadi kalau penelitian terdahulu resiliensi keluarga itu merupakan sebuah trait atau karakteristik, dan sekarang resiliensi keluarga itu adalah merupakan sebuah proses. Artinya apa? Kalau ada proses, artinya berarti itu bisa dipelajari. Kalau karakteristik itu sepertinya sudah pemberian trait. Oh, memang harusnya keluarga seperti itu. Oh, memang karakternya seperti itu. Tetapi ketika Walsh mengutarakan bahwa ada satu proses yang bisa dilakukan, maka proses ini bisa dipelajari seperti satu kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan dijalani, tapi kita yang menciptakan. Nah, itu analoginya seperti itu. Nah, Walsh juga mengatakan begitu, bahwa ketika ada satu masalah, berarti ada satu proses yang bisa dipelajari dan bisa dijalankan, sehingga individu bisa bounce back atau bangkit lagi, dan paling tidak bisa tetap memberdayakan dirinya. Jadi bukan hanya bertahan, jadi ketika ada wabah COVID ini bukan hanya bertahan dalam situasi ini, tetapi ketika ada wabah COVID ini, individu bisa memberdayakan dirinya atau membuka sumber daya dari dalam dirinya yang kira-kira memang bisa membuat dia tetap terus maju dan tidak stuck ada di situ. Ya. Dan di sini ada komponen, sebelum masuk komponen kunci, saya mau mengutarakan lebih pada ada faktor-faktornya. Sebetulnya ada faktor-faktor yang disebut namanya faktor risiko dan faktor
protektif. Faktor risiko itu adalah faktor yang dinilai negatif yang dapat menurunkan satu kondisi itu. Jadi kalau resiliensi keluarga dikasih adanya faktor risiko, dia semakin nggak resilient. Nah, faktor risiko di dalam resiliensi keluarga, kalau menurut Walsh dan Benson masuk, itu faktor risikonya adalah stres. Stres ini bisa menurunkan resiliensi keluarga. Jadi ketika ada wabah COVID, ditambah lagi ada stres, maka resiliensi keluarga bisa menurun. Nah, sekarang ini kan sebetulnya kita tahu bahwa stres itu tidak tunggal. Stres itu banyak sumber-sumbernya. Jadi ada sumbernya pandemi COVID-19, tapi juga ada stres-stres yang lainnya. Nah, jadi ketika ada stres, resiliensi keluarga bisa menurun. Dan yang kedua adalah faktor risikonya adalah strain. Strain itu adalah satu akumulasi dari hal-hal yang memang kita sudah lakukan. Jadi artinya akumulasi dari satu kejadian. Misalnya percekcokan di dalam rumah tangga, tidak harus ada wabah COVID, ternyata sudah ada nih percekcokan. Atau misalnya kekesalan terhadap anak, kekesalan dengan pasangan, atau kekesalan dalam anggota keluarga. Dan itu semakin menurunkan adanya resiliensi keluarga tanpa melalui stresor-stresor seperti pandemi COVID-19. Nah, jadi yang memang perlu kita tekankan adalah bagaimana nanti keluarga ini bisa mengelola adanya stres yang masuk dan kemudian strain yang ada dan terjadi di dalam keluarga, sehingga hal itu tidak mempengaruhi mereka untuk bisa bangkit dari keterpurukannya. Seperti itu. Nah, kemudian selain faktor risiko, nah bagaimana sih sebetulnya membuat atau membangun resiliensi dalam keluarga khususnya di dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi Walsh mengemukakan bahwa ada komponen kunci yang menjadi dasar untuk membangun atau mengembangkan resiliensi keluarga. Yang pertama adalah sistem keyakinan keluarga atau yang dinamakan family belief system. Nah, sistem keyakinan keluarga ini ada beberapa hal. Boleh di slide-nya. Nah, di dalam ini tadi ya. Jadi boleh slide-nya lagi. Jadi nah, family belief system atau sistem kepercayaan di dalam keluarga ini mencakup adalah nilai-nilai yang tadi Mbak, maaf, mencakup dalam nilai-nilai di dalam keluarga atau aturan-aturan yang Bu Veronikanya masih ada di sini nggak ya? Cek. Halo. Iya. Beliau sepertinya ini ya koneksinya ya. Ada masih ada nih. Oke. Bisa saya lanjutkan ya Pak Rian ya? Ya, monggo Bu, monggo.
Baik, maaf Bapak Ibu tadi terputus. Nah, jadi saya menjelaskan bahwa menurut Walls ada komponen kunci yang menjadi pembentuk resiliensi keluarga atau membangun resiliensi keluarga. Yang pertama adalah sistem keyakinan keluarga atau yang disebut family belief system. Family belief system ini terkait dengan nilai-nilai yang ada di dalam keluarga atau aturan-aturan yang ada di dalam keluarga. Dan aturan-aturan atau nilai-nilai itu akan membentuk resiliensi di dalam keluarga. Nah, nilai-nilai itu termasuk di dalamnya adalah yang pertama adalah memberi makna pada situasi krisis. Jadi menurut Walls, manusia ini akan membuat sebuah makna di dalam suatu kejadian atau satu peristiwa yang dihadapinya. Nah, makna itu yang akan menentukan pikiran dan perasaannya. Misalnya, ketika ada wabah COVID-19, yang diberikan makna ini apa? Oh, maknanya adalah ini menyusahkan. Wah, ini nggak membahagiakan, ini merepotkan, dan sebagainya. Maka yang terjadi adalah mereka menjadi stres, susah, dan nggak nyaman. Nah, tetapi kalau misalnya dalam keluarga itu memberi makna pada situasi krisis, pada situasi krisis wabah COVID-19 ini, oh, ketika ada wabah ini berarti oh ini sebagai sarana saya untuk berkumpul dengan keluarga ya. Berarti saya bisa memantau anak saya dalam belajar, kemudian saya bisa memasak makanan. Nah, kan banyak juga ya keluarga-keluarga yang sekarang beralih menjadi pengikutnya Gordon Ramsay ya. Jadi membuat makanan kan gitu kan. Nah, jadi tergantung maknanya, sebetulnya tergantung maknanya apa yang dibangun dari satu kejadian itu, maknanya seperti apa. Sama seperti ketika macet, kita memaknainya apa? Memaknainya adalah kalau macet itu nggak suka atau nyebelin, atau misalnya pada saat macet, oh ini kesempatan saya untuk baca buku, atau misalnya kesempatan saya untuk mendengarkan radio dan musik dan sebagainya. Nah, makna itu yang nanti akan menentukan perilaku di dalam keluarga, dia bisa bertahan dan bisa untuk membangun dirinya atau tidak. Ya, itu menurut Walls seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pandangan positif. Pandangan positif ini dapat membentuk satu harapan, satu optimisme, sehingga keluarga itu ketika keluarga memiliki pandangan yang positif, maka keluarga akan melihat bahwa satu hal yang membuat nggak nyaman atau satu permasalahan menjadi satu tantangan ke depan yang harus mereka atasi. Nah, disitulah perlunya pandangan positif menurut Walls. Kemudian yang ketiga adalah komponen yang ketiga dari sistem keyakinan keluarga adalah transcendence dan spiritualis. Nah, ketika ada satu wabah atau satu situasi krisis di mana situasi keluarga menjadi tidak nyaman, bagaimana keluarga ini bisa memaknai dan bisa melakukan satu hal yang kaitannya dengan transcendence atau spiritualis. Transenden ini artinya satu keyakinan yang mungkin juga berasal dari agama atau bisa jadi satu keyakinan yang dibangun oleh individu melebihi kapasitas dari manusia atau sang pencipta yang lebih besar lagi. Nah, di situ aktivitas yang bisa dilakukan adalah misalnya banyak-banyak berdoa atau berzikir atau chanting atau meditasi dan sebagainya. Nah, ketika individu atau di dalam keluarga itu bisa membangun sikap-sikap seperti ini, mereka akan bisa resilient, akan bisa membangun resiliensi di dalam keluarga. Jadi ini kunci yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh slide-nya dirubah. Untuk yang kedua adalah proses organisasi. Proses organisasi atau organizational processes yaitu adalah satu kesatuan di dalam keluarga. Jadi bagaimana sebetulnya keluarga ini bisa mengorganisasikan sumber daya yang mereka miliki. Tentunya keluarga-keluarga pasti punya sumber daya, tapi ada yang tidak bisa mengorganisasikan, ada yang ya sudahlah saya nggak ngapa-ngapain, ya sudahlah situasinya seperti ini, tapi ada yang bisa mengolah, mengatur, kemudian beradaptasi dengan situasi-situasi yang nggak nyaman ini seperti wabah COVID-19 ini. Nah, pola organisasi ini dibentuk untuk menciptakan apa? Yang pertama adalah fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini bagaimana nanti upaya keluarga-keluarga ini ketika ada situasi krisis,
kalau dalam kasus ini wabah COVID-19, mereka bisa beradaptasi dengan adanya perubahan-perubahan. Dan adaptasi ini yang paling penting. Memang tadinya awalnya nggak nyaman, karena ada kebiasaan-kebiasaan yang berubah. Tapi ketika keluarga bisa sama-sama fleksibel, kemudian membangun kebiasaan-kebiasaan baru, sehingga yang terjadi adalah keluarga ini bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan, dan akhirnya keluarga ini tidak akan mendapatkan satu permasalahan yang besar dari akibat adanya pandemi ini. Kemudian yang kedua adalah keterhubungan. Keterhubungan ini adalah bagaimana keluarga ini bisa mengorganisasikan hubungan mereka sehingga mereka tetap punya ikatan emosional yang kuat, ikatan emosional yang baik. Jadi mereka bisa saling mendukung karena adanya organisasi di dalam keterhubungan ini. Jadi mereka bisa mengatur tetap hubungan-hubungan antar mereka. Apalagi dalam situasi krisis tidak menyalahkan satu dengan yang lain, tapi bagaimana mereka bisa bersinergi supaya bisa tetap bertahan dalam situasi ini, dan kalau perlu mereka bisa bangun lagi dan mereka bisa memberdayakan dirinya. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya sosial ekonomi. Nah, seperti kita ketahui bahwa apalagi di situasi pandemi COVID-19 seperti ini, yang paling kesulitan adalah faktor sosial ekonomi. Sosial kita nggak bisa untuk berinteraksi dengan masyarakat luar, dan di ekonomi mungkin di beberapa sektor menurun. Nah, ketika keluarga bisa mengorganisasikan sumber daya sosial ekonomi, yang artinya keluarga ini bisa mengatur sumber daya di ekonominya itu seberapa besar, dan mereka bisa mengatur, dan kemudian juga mereka bisa mengatur sumber daya sosial berupa dukungan sosial, kemudian dukungan emosi dan sebagainya. Nah, maka mereka bisa bertahan di dalam situasi-situasi krisis ini. Jadi banyak keluarga yang memang beberapa keluarga yang pernah saya tanya atau saya temui, kadang-kala mereka kesulitan karena misalnya kepala keluarga, mereka cenderung mengkip, aduh harusnya ini secara ekonomi sebetulnya saya sudah jatuh. Tetapi ini tidak di-share dan tidak diatur bagaimana. Jadi artinya ketika mereka tidak mengatur, mereka juga tidak bisa bertahan dalam menghadapi situasi ini. Dan disinilah perlunya nanti keterbukaan. Oke, kemudian untuk yang ketiga, komponen kunci yang ketiga, boleh. Nah, komponen kunci yang ketiga adalah proses komunikasi pemecahan masalah. Jadi communication and problem solving. Ya, kemudian di sini intinya adalah komunikasi. Di dalam bagaimana keluarga bisa bertahan dan bisa resilient adalah bagaimana keluarga ini bisa mengkomunikasikan dan fokus pada solusi, yaitu pemecahan masalah. Nah, aspek komunikasi di dalam keluarga yaitu meliputi kejelasan. Nah, di sini adalah bagaimana komunikasi yang jelas, lancar, dan sikapnya itu juga jelas, tidak ambigu, artinya jangan biarkan salah satu anggota keluarga menebak-nebak keinginan anggota keluarga yang lain seperti apa. Nah, jadi betul-betul dikomunikasikan secara jelas sehingga keluarga ini paham, oh kondisi keluarga kita itu sebetulnya seperti apa sih. Nah, itu betul-betul paham karena ada informasi yang jelas melalui kata-kata, sikap, dan perbuatan. Nah, kemudian yang kedua adalah keterbukaan ungkapan emosi. Nah, dalam situasi seperti ini, situasi krisis atau situasi wabah COVID-19 ini, perlu ada keterbukaan berkaitan dengan emosi. Nah, emosi di sini maksudnya apa? Emosi ini adalah satu hal yang perlu kita kenali dan klarifikasi. Jadi, ketika situasi seperti ini, biasanya orang-orang menyebut, aduh stres nih, galau, bete, dan sebagainya. Nah, kalau galau, kita perlu pisahkan, galau itu terdiri dari percampuran emosi apa. Oh, mungkin ada emosi marah, ada emosi sedih, ada emosi jengkel, dan sebagainya. Nah, emosi-emosi ini yang perlu diungkapkan kepada anggota yang lain. Jadi ketika sedih, ungkapkan ketika, oh memang saya lagi sedih sekali dengan situasi yang seperti ini. Atau misalnya saya lagi marah, kenapa sih kok saya di PHK dan sebagainya. Nah, itu diungkapkan kepada keluarga sehingga keterbukaan dalam keluarga ini menjadi satu poin penting supaya mereka bisa resilient. Dan ketika emosinya dapat dikenali dan dapat diterima, maka keluarga ini bisa mengelola dorongan emosinya. Jadi tahap pertama memang mengenali emosi, kemudian
menerima kondisi ini, menerima emosi saya, oh ya saya sedang marah, dan kemudian mengelola emosinya. Kalau sudah ada kejadian seperti ini, oh apa sih yang harus saya lakukan, lalu saya harus berbuat apa dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga adalah penyelesaian masalah kolaboratif. Nah di sini Walsh menekankan bahwa keluarga untuk membangun resiliensi perlu fokus pada yang namanya solusi, yaitu penyelesaian masalah yang kolaboratif, dan itu artinya pemecahan masalah dilakukan secara bersama-sama, bukan hanya tanggung jawab kepala keluarga, bukan hanya tanggung jawab ibunya atau anak-anaknya, tetapi mereka bisa mengkolaborasikan penyelesaian-penyelesaian itu. Jadi mereka mungkin dengan komunikasi dan dengan diskusi mereka menciptakan ide-ide baru dalam situasi yang tidak mengenakan ini, kira-kira ide-idenya apa, dan mereka bisa terbuka satu sama lain. Nah, kalau saya sharing sedikit, kalau dari penelitiannya Walsh, komponen yang paling bagus menurut Walsh ya dari penelitiannya, itu ada yang paling berperan, bukan bagus, paling berperan adalah family belief system. Paling berperan. Jadi makanya Walsh mengatakan bahwa komponen ini sangat penting banget karena ini adalah soul-nya di dalam resiliensi keluarga. Jadi family belief system yang tadi yang ada pemaknaan, memaknai dalam situasi krisis, kemudian juga transenden gitu ya. Jadi tadi yang family belief system. Tapi saya mengadakan penelitian pada budaya Jawa, ternyata dari hasilnya mereka sama-sama penting, komponen ini sama-sama penting. Tapi budaya Jawa dan teman saya melakukan pada budaya Minang, ternyata yang paling kunci komponennya adalah proses komunikasi dan pemecahan masalah. Nah, nanti boleh mungkin teman-teman bisa meneliti di budaya lain, tapi saya meneliti di budaya Jawa dan teman saya meneliti di budaya Minang, ternyata proses komunikasi dan pemecahan masalah yang paling signifikan untuk membentuk resiliensi di dalam keluarga. Mungkin saja karena budaya kita kolektif, jadi memang orang-orang itu memang lebih senang memecahkan masalah atau membangun resiliensi dengan adanya komunikasi, dengan adanya memecahkan masalah bersama-sama. Nah, seperti itu. Jadi itu perbedaan antara penelitian Walsh yang dilakukan di Amerika dan saya melakukannya di budaya Jawa dan teman saya di Minang. Seperti itu. Dan kemudian sebetulnya faktor-faktor yang membentuk resiliensi keluarga tadi faktor risiko dan faktor protektif, dan ada lagi sebetulnya yang berpengaruh adalah individu itu sendiri. Jadi bagaimana individu itu bisa meregulasi emosinya, mengatur dirinya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah keluarga itu sendiri. Keluarga itu bagaimana karakternya, susunan keluarganya seperti apa. Apakah keluarga itu memang saling mendukung satu sama lain, atau memang keluarga itu masa bodoh dan terpecah belah. Nah, kemudian yang ketiga adalah komunitas. Komunitas di sini adalah satu masyarakat yang memang nanti membentuk atau bisa membangun resiliensi di dalam keluarga, khususnya kalau di Indonesia ini budayanya kan kolektif, sehingga faktor masyarakat atau faktor budaya ini sangat berperan di dalam resiliensi keluarga. Maka di dalam penelitian yang terkini, resiliensi keluarga itu tidak bisa dipisahkan dalam namanya budaya, karena pada budaya tertentu bisa hasilnya berbeda dengan budaya yang lain. Nah, tapi untuk membangun resiliensi keluarga dan proses kunci itu memang sangat berperan. Jadi tiga-tiganya memang sangat berperan. Cuman tadi yang saya katakan kalau di budaya Jawa dan budaya Minang proses komunikasi, tetapi di penelitiannya Walsh adalah family belief system. Jadi saya bisa rangkum. Jadi ketika individu atau di dalam keluarga memiliki satu permasalahan, berarti kita cek bagaimana family belief system-nya, bagaimana dia memaknai situasi krisis yang terjadi pada keluarganya, kemudian bagaimana dia memiliki pandangan positif atau tidak, kemudian bagaimana hubungan dia dengan yang di luar dirinya, entah lebih kepada Tuhan ya, Tuhan, atau kalau di luar negeri ada yang mungkin tidak memiliki agama, tapi mereka lebih pada percaya pada ada satu kekuatan besar yang dimiliki oleh manusia. Ya, karena ini memang teorinya dari luar ya. Nah, kemudian yang kedua adalah
Yang kedua adalah tadi bagaimana keluarga itu bisa mengorganisasikan sumber daya di dalam keluarga melalui fleksibilitas. Jadi fleksibilitasnya terhadap tuntutan atau terhadap perubahan, gitu kan. Kemudian juga bagaimana keluarga itu bisa saling terhubung satu sama lain dan membangun hubungan yang baik antara satu sama lain, dan kemudian bagaimana keluarga itu bisa mengorganisasikan sumber daya ekonomi dan sosialnya. Dan yang terakhir, saya simpulkan bagaimana ketika keluarga bisa resilient itu ketika memang ada proses komunikasi pemecahan masalah di dalamnya, ada kejelasan komunikasi, mengungkapkan emosi, dan fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah tapi fokus pada solusinya, pemecahannya bagaimana. Seringkali kita terpaku pada masalahnya tetapi tidak pada solusinya. Nah, Walsh mengatakan bahwa ketika keluarga ingin resilient, fokuslah pada solusinya. Seperti itu sih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan saya yang mungkin belum sempurna dan agak singkat gitu ya, singkat bisa membawa atau membagi wawasan kepada Bapak Ibu dosen semua. Dan kalau memang ada masukan atau ada pertanyaan atau ada diskusi, silakan, saya terbuka terhadap masukan dan diskusi itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Vero atas materinya yang luar biasa, bagaimana membangun resiliensi dalam keluarga di tengah wabah ini. Jadi selama presentasi tadi kita sudah cukup banyak menerima pertanyaan dari peserta. Mungkin untuk peserta pertama nanti mohon panitia bisa membantu untuk unmute peserta yang akan bertanya secara langsung oleh Ibu Pero. Yang pertama saya persilakan dari Ibu Wika. Ibu Wika dari Pikes. Halo Ibu Wika. Halo. Halo Ibu Wika. Panitia mohon dibantu untuk. Halo. Halo Ibu Wika. Masih stay? Atau kita melangkah ke pertanyaan kedua dulu. Pertanyaan kedua ini dari Ibu Anita Soekarno dari Pikes. Halo Ibu Anita Soekarno, mungkin bisa dibantu panitia? Halo? Ya. Ya, Ibu Anita Soekarno silahkan memberikan pertanyaan secara langsung kepada Ibu Veronica. Waktu saya persilahkan. Panitia, tolong Bu Anita diaktifkan mikrofonnya. Halo? Halo? Ya, terima kasih kesempatannya, ya. Pak. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya. Silahkan Bu Anita. Ya. Oh iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat tertarik sekali terkait dengan resiliensi, karena saya juga pernah sempat belajar terkait dengan resiliensi ya Bu Vero. Namun saya punya kesulitan bagaimana caranya kita mendistinguish, membedakan antara resiliensi dan juga coping. Jadi ada istilah coping dan juga ada istilah resiliensi. Saya juga pernah turut serta dalam penelitian terkait dengan resiliensi, tetapi di sini bukan keluarga, tetapi saya dan teman saya itu pada saat itu meneliti terkait dengan resiliensi para korban bencana Gunung Merapi. Ya, jadi ketika saya mempelajari terkait dengan resiliensi itu, kami paham bahwa ternyata resiliensi itu muncul karena memang korban tersebut, korban erupsi tersebut itu berulang-ulang terkena bencana tersebut gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang memang terulang-ulang terjadi dan kita pahami bahwa resiliensi itu ternyata kayak bounce back. Bagaimana caranya kita survive seperti itu. Hanya saja di sini memiliki kebingungan. Kalau misalnya kan antara coping, apakah itu memang terminologinya jelas berbeda, tetapi saya kurang memahami. Dan juga seperti ini, kalau misalnya terkait dengan corona kan ini baru pertama kali kita terpapar ya, apakah itu bisa langsung memunculkan adanya resiliensi?
seperti itu. Iya. Ya. Saya langsung jawab atau bagaimana Pak Rian? Ya, monggo Bu, silahkan dijawab Bu. Jadi ini sebetulnya coping dengan resiliensi keluarga atau resiliensi ya, kalau teori dasarnya itu kan resiliensi, dan kemudian resiliensi keluarga ini adalah pengembangan dari resiliensi. Kalau teorinya sendiri ada sebetulnya berbeda, karena coping ini adalah bagaimana kemampuan individu untuk mengatasi stres. Nah, kalau resiliensi itu sebetulnya bertahan terhadap situasi yang tidak mengenakan, bisa juga situasi stres, tapi kata kunci dari resiliensi ini adalah mereka bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Jadi perbedaannya di situ Bu. Jadi ketika coping ini mengatasi situasi stres, tapi kalau dia resilient itu dia bisa bertahan dalam situasi yang tidak mengenakan atau situasi stres, dan akhirnya dia tetap bisa bangkit dan memberdayakan dirinya terus maju. Jadi Walls bilang dia harus grow up. Jadi grow up supaya dia bisa memunculkan sumber daya yang ada pada dirinya. Jadi perbedaannya di situ. Nah, tadi kalau misalnya memang penelitian resiliensi ini ditujukan untuk situasi-situasi yang terkait dengan bencana. Tapi penelitian yang terkini sebetulnya resiliensi itu banyak yang berkaitan dengan daily hassles. Daily hassles itu jadi aktivitas sehari-hari. Kalau penelitian terdahulu memang berkaitan dengan bencana, tapi kalau yang sekarang yang berkaitan dengan situasi sehari-hari. Jadi kalau menurut saya untuk situasi COVID ini, ketika memang terpapar dan memang di dalam keluarga ini sudah merasa terpuruk, dia bisa menggunakan resiliensinya. Jadi artinya dalam situasi-situasi wabah COVID yang walaupun baru, mereka tetap bisa dikatakan bahwa ketika mereka bisa bounce back, bisa memberdayakan dirinya, artinya mereka bisa resilient. Seperti itu, karena penelitian yang terbaru untuk aktivitas sehari-hari itu sudah mencakupi. Seperti itu. Jadi beberapa penelitian, teman-teman saya juga ada yang meneliti bahwa jadi stres from dari hazeless, jadi ada stres couple dari situasi sehari-hari, kemudian stres parenting juga dalam situasi sehari-hari. Nah, itu menggunakan yang namanya resiliensi keluarga juga. Seperti itu ya Bu Anita, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Anita atas partisipasinya. Ibu, kita melangkah ke pertanyaan Bu, karena saya lihat ada banyak pertanyaan yang masuk. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini datang dari Ibu Yuli dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Halo Bu Yuli. Halo Bu Yuli. Mohon dibantu panitia Bu Yuli. Bu Yuliati. Oke. Ya, silakan halo. Bu Yuli untuk halo, silakan Bu Yuli. Mikrofonnya. Ya, izin Bu, saya tarik. Kebetulan memang resiliensi ini intinya bagaimana keluarga bertahan. Yang Ibu kemukakan di awal itu adalah yang utama adalah sistem keyakinan keluarga. Yeah. Sebetulnya dalam proses yang kritis ataupun keadaan yang mendadak pun itu keluarga sudah punya sistem. Nah, ya kira-kira yang sistem seperti apa yang bisa dan mampu membuat sebuah keluarga dengan keyakinannya yang dia miliki bisa bertahan, karena dalam situasi ini tegang, semua anggota keluarga izin emosi, semua ingin berpendapat, apalagi dengan dikurung, mau keluar rumah tidak bisa, mau keluar mencari sesuatu tidak bisa. Nah, peran keluarganya seperti apa, Bu? Mungkin bisa di-sharingkan dari penelitian yang telah Ibu Verla. Ya, saya langsung jawab ya. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebetulnya kita kembali lagi pada cakupan yang ketiga hal itu tadi, yang bisa dilakukan keluarga, memang bagaimana tadi memaknai dalam situasi krisis. Memang family belief system ini terkait sekali dengan budaya. Jadi dalam budaya-budaya tertentu kadang-kala sulit sekali untuk bangkit karena adanya penanaman nilai-nilai budaya tertentu. Saya sih nggak mendiskreditkan satu budaya, tapi saya pernah melakukan wawancara
pada budaya Jawa, karena saya meneliti di budaya Jawa ya Bu ya, saya sharing, kalau ada situasi yang nggak nyaman, apa yang mereka lakukan? Jadi mereka menjawab, lah kita ini kan orang Jawa, kalau orang Jawa itu harus terima, pasrah. Jadi kalau ada masalah, ya sudahlah, terima aja. Ya kalau misalnya memang harus melakukan ini, ya saya akan melakukan, tapi kalau enggak ya sudah. Jadi memang nilai itu sebetulnya membuat tenang. Jadi dari penelitian yang ada, nilai-nilai itu malah justru membuat tingkat stresnya jadi berkurang karena ada sistem-sistem yang diturunkan dari generasi ke generasi, yaitu ya tadi sikap nerimo, pasrah, sudahlah nggak usah macam-macam, kalau memang situasi seperti ini ya sudah nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Tapi ada juga di budaya lain yang nggak bisa, kalau ada krisis seperti ini ya kita tetap harus berjuang atau seperti apa. Atau ada juga jadi dosen saya dulu meneliti bahwa di budaya Batak Toba ketika ada satu permasalahan mereka harus berkumpul dari antar keluarga. Jadi mereka punya ikatan keluarga yang sangat kuat. Jadi resiliensinya itu ditentukan bagaimana dia bisa engage dengan komunitasnya atau dengan marganya. Dan ketika ada masalah mereka sama-sama untuk mencari solusinya bagaimana. Nah, jadi kalau dari family belief system, jadi bagaimana memaknai satu situasi krisis itu terkait sekali dengan budaya. Kemudian pandangan positifnya itu juga bisa dilibatkan dari budaya dan ritual-ritual atau yang berkaitan dengan spiritual itu juga bisa dikaitkan dengan budaya yang ada. Jadi kalau di budaya Jawa yang saya pernah wawancara, biasanya kalau saya mengalami krisis ya ada yang masih kejawen, ya sudah saya serahkan benar-benar kepada Tuhan Sang Pencipta, sehingga saya melakukan yang namanya bertapa ya, kalau sekarang meditasi, tapi dia mengatakannya bertapa seperti itu. Jadi itulah nilai-nilai di dalam family belief system itu yang akan membuat keluarga ini bisa bangkit dan bisa memberdayakan dirinya karena ada satu sistem yang mengatur mereka, yang membantu mereka untuk dapat bangkit dari keterpurukannya. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih. Bagaimana Bu Yuli? Oke ya. Semoga menjawab ya, Bu ya. Terima kasih Pak Rian. Ya. Iya, terima kasih kembali Bu Yuli. Oke, Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya datang dari Pak Yanuar Ramadan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Monggo dibantu panitia untuk mikrofon dari Pak Yanuar. Halo. Halo. Ya. Silakan Pak Yanuar untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Ibu Veronica. Halo. Pak Yanuarnya masih stay? Belum ada respon ya? Sudah dibuka, tapi belum ada respon, Pak. Oke. Kita lanjut dulu ya, Bu ya. Kita langkai dulu dari Pak Yanuarnya. Halo? Ya. Kita lanjut di pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini datang dari PIKOM, Fakultas Ilmu Komunikasi ya. Dari Bu Ewis Nurul Bahria. Mohon dibantu panitia untuk mikrofonnya. Halo? Mbak Sandra, halo? Bisa dibantu Mbak Sandra? Ya, halo? Ya, belum ada respon. Untuk pertanyaan selanjutnya perlu saya bacakan saja dari Ibu WK, karena beliau saya lihat sudah tidak ada di dalam grup. Jadi pertanyaan dari Ibu WK itu, bagaimana membuat suasana kebatinan dalam keluarga kembali dalam keadaan bahagia yang sekarang mengalami perubahan drastis dalam situasi pandemik ini. Yang biasanya piknik bersama kini tidak bisa lagi. Yang biasanya ngobrol malam minggu di restoran favorit sekarang tidak bisa lagi. Terima kasih.
Kalau menurut saya itu sebetulnya terkait sekali dengan apa yang dijelaskan oleh Walsh, yaitu bagaimana keluarga itu bisa memaknai situasi yang membuat tidak nyaman itu menjadi situasi yang membuat nyaman. Artinya ini kan tergantung makna yang disematkan terhadap satu kejadian itu. Tadi kalau menurut Walsh, ketika kejadian itu kita memberi makna yang tidak memberdayakan, saya tidak mengatakan bahwa negatif atau positif ya, tetapi maknanya tidak memberdayakan, akhirnya keluarga itu menjadi tidak bahagia dan tidak berdaya. Tetapi ketika keluarga bisa memberi makna terhadap satu kejadian itu adalah suatu hal yang memberdayakan, tadi misalnya contohnya ketika ada wabah seperti ini di mana nggak bisa keluar-keluar, ternyata saya bisa mengawasi anak saya lebih punya waktu, kemudian saya bisa berbicara atau berbincang-bincang dengan suami saya, atau misalnya saya yang tadinya kita makan di luar menghabiskan uang gitu ya, atau menghambur-hamburkan uang, ternyata kita bisa memasak sendiri atau memasak bareng-bareng sehingga tercipta kerukunan keluarga. Jadi kalau menurut Walsh sebetulnya kebahagiaan itu bukan kata sifat kita menerima bahagia, tapi itu adalah kata kerja, di mana kita yang menciptakan kebahagiaan itu. Jadi bukan terkait dengan kejadiannya, tapi terkait dari bagaimana kita memikirkan kejadian itu dan memberi makna terhadap satu kejadian itu. Makanya itu tadi kalau misalnya keluarga, bagaimana membuat keluarga bahagia, berarti kita yang harus menciptakan aktivitas-aktivitas yang membuat keluarga itu bahagia, yang memang berubah pastinya, yang tadinya bisa piknik bersama akhirnya tidak bisa, akhirnya bisa piknik di rumah. Tapi banyak orang yang saya lihat idenya cukup kreatif, mereka membuat tenda-tendaan di rumah dan akhirnya anak-anaknya menjadi bahagia misalnya kan gitu kan, atau memasak makanan yang memang disukai, atau apapun bisa dilakukan. Intinya bahagia itu diciptakan dengan aktivitas-aktivitas dan memaknai satu hal itu yang memberdayakan, karena makna yang kita sematkan terhadap satu kejadian itu akan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Begitu, Bu. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Ibu Pero. Ini kita langsung lanjut aja ya Bu ya, soalnya saya lihat listnya banyak nih pertanyaannya. Kayaknya minat untuk aspek psikologi ini cukup tinggi buat dari sambil nunggu pertanyaan, ini buku yang saya gunakan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada Strengthening Family Resilience. Jadi ini punyanya Froma Walsh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memang tertarik, saya sepertinya punya e-booknya, nanti saya coba ini. Dan kemudian di sini ada Handbook Resilience, ya, Family Resilience. Ya, jadi ini buku yang saya gunakan. Di sini kalau di sini bukunya banyak penelitian, tapi di sini ada beberapa teori-teori Walsh yang memang yang saya sarikan di dalam materi ini. Itu sih. Boleh dilanjut, Pak? Ya, monggo. Kemudian selanjutnya kita melangkah dari pertanyaan yang datangnya dari Ibu Heni Saraswati dari Pikes. Mohon dibantu dari panitia, Ibu Heni. Bu Heni masih stay? Kayaknya nggak ada lagi ini ya. Soalnya saya lihat jaringannya Bu Heni lagi low ini. Ya, untuk pertanyaan dari Bu Heni mungkin saya bacakan saja Ibu. Di sini, halo, ada nggak Bu Heni? Nggak ada ya. Pertanyaan dari Bu Heni, banyak berita hoax mengenai COVID-19 yang menimbulkan kecemasan dalam keluarga. Bagaimana mempertahankan resiliensi keluarga di tengah kecemasan ya dengan kesimpangsiuran informasi dalam kondisi wabah seperti sekarang? Oke. Silakan Bu Pero. Ya. Jadi balik lagi, kalau resiliensi keluarga ini sebetulnya ranah dari psikologi kognitif. Nah, untuk mengatasi hoax sebetulnya kita bisa menggunakan logika berpikir kita. Jadi di sini kita mengaktifkan yang namanya strategi kognitif, yaitu berpikir kritis ya. Jadi mengaktifkan berpikir kritis. Ketika mendapatkan satu informasi, kita cek dulu kebenarannya. Benar nggak sih informasi ini? Karena beberapa ahli ini kalau saya lihat sedang banyak berpendapat, jadi ada yang pro kontra pendapatnya, dan kalau yang ada yang menenangkan tapi nggak tahu benar apa enggak, tapi ada juga yang menakutkan dan kadang-kala membuat kecemasan. Jadi balik lagi diaktifkan berpikir kritisnya ketika menghadapi satu situasi atau dari wabah COVID ini, benar nggak informasi yang didapatkan itu, ya.
ketika memang sudah dicari dan benar, kita maknai kembali. Menurut teorinya Walls, kita maknai kembali. Oke, maknanya apa? Oh, kalau misalnya wabah COVID sudah sekian ribu orang, berarti maknanya adalah, oh, saya perlu waspada. Berarti saya perlu mengedukasi keluarga saya untuk bisa menjadi lebih waspada, tapi bukan ketakutan. Dengan cara apa? Fokus pada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Misalnya tadi, kegiatan sekolah sudah selesai, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang bisa dilakukan adalah misalnya memasak atau menciptakan ide-ide kreatif apapun di dalam rumah. Jadi yang pertama tadi berpikir kritis dan kemudian memberi makna dan kemudian menciptakan tindakan-tindakan supaya tidak fokus pada hal-hal yang membuat nggak nyaman sehingga kecemasan menjadi menurun. Seperti itu, Pak Rian. Oke, terima kasih. Atas penjelasannya Bu, ini kita masih ada sekian pertanyaan, mungkin saya bacakan saja langsung 2 pertanyaan ya Bu Piroya. Yang pertama pertanyaannya datang dari Pak Yanuar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beliau mau bertanya terkait sebagai kepala keluarga yang diberhentikan dari sebuah perusahaan dan akhirnya mempunyai penghasilan, kira-kira bagaimana membangun resiliensi, bagaimana solusinya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Ewis, ini dari Pikom, pertanyaannya bagaimana caranya untuk membina kembali komunikasi antar keluarga di tengah COVID-19 sekarang ini. Karena menurut Mbaknya bahwa masing-masing keluarga itu mempunyai kesibukan dan tugas tiap-tiap anggota. Saya ulang yang pertama Bu ya, bagaimana membangun resiliensi jika seorang kepala keluarga diberhentikan dari sebuah perusahaan dan tidak mempunyai penghasilan. Ya, silahkan Bu Pero. Jadi balik lagi sebetulnya kalau kepala keluarga diberhentikan dalam situasi seperti ini, nah ini kan sebetulnya yang perlu dilakukan adalah komunikasi dan bagaimana mereka bisa sama-sama fokus pada solusi. Jadi balik lagi yang perlu dilakukan adalah komunikasi kepada keluarga. Jadi kalau misalnya memang kepala keluarganya ini yang memang harus tadi yang seperti kasus saya yang tadi saya di SMS sama orang itu ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah mereka berkomunikasi kemudian bersama-sama mencari solusi yang terbaik seperti apa, dan setiap keluarga itu pasti punya nilai-nilai dan punya tujuan masing-masing sehingga bisa terjadi caranya berbeda-beda. Nah, itu balik lagi didiskusikan. Makanya dengan adanya proses komunikasi dan pemecahan masalah, itu akan bisa membantu keluarga untuk membangun resiliensi keluarga. Jadi balik lagi ini kuncinya adalah komunikasi dan fokus pada pemecahan masalah, fokus pada solusi yang ada. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Tadi yang untuk pertanyaan yang kedua, contohnya ya. Iya, bagaimana membangun komunikasi, tadi kan harus membangun komunikasi ya Bu ya, untuk pertanyaan dari Pak Yanuar terkait bagaimana caranya membangun resiliensi di tahap di sekarang ini di tahap-tahap ada wabah. Pertanyaan yang selanjutnya itu bagaimana membangun komunikasinya itu, seperti apa strateginya kita membangun komunikasinya. Ini sebetulnya nyambung juga ya pertanyaannya ya. Nah, jadi membangun komunikasinya adalah sebetulnya melibatkan anggota keluarga. Mereka semua pasti punya pendapat ya, kecuali kalau anaknya masih kecil banget ya. Tapi kalau anak yang remaja bisa dilibatkan di dalam komunikasi. Cuman komunikasi itu kan sebetulnya tidak bisa terjalin begitu saja. Jadi komunikasi itu perlu dibangun dengan cara apa? Dengan cara building rapport dulu. Kalau memang tadi hubungannya sudah nggak bagus gitu kan, kalau hubungannya nggak bagus, gimana yang terjadi? Kalau hubungannya bagus mungkin nggak ada masalah, tapi kalau hubungannya nggak bagus, yang perlu dilakukan berarti kan harus building rapport dulu. Building rapportnya dengan cara apa? Dengan cara misalnya menyamakan persepsi, atau misalnya ngobrol dulu dengan hal-hal yang berkaitan dengan minatnya. Misalnya dari anaknya udah nggak percaya sama orang tuanya, kira-kira ngobrolnya mulai building rapportnya adalah membangun dari minatnya apa dulu. Kemudian dari minat
dari minatnya. Dan kalau sudah building rapport terbentuk, biasanya kalau sudah dari minat, dari kesamaan, itu biasanya building rapport cepat terbentuk, dan sehingga baru dikemukakan, oh ini kita tuh semua punya masalah seperti ini gitu kan, di dalam keluarga punya masalah seperti ini. Coba masing-masing kemukakan idenya, gimana sih solusinya. Nanti ketika sudah mendapatkan ide dari masing-masing keluarga, nah dinegosiasikan keputusannya seperti apa. Jadi sebaiknya di dalam proses komunikasi itu keputusan akhirnya juga disetujui oleh anggota keluarga. Jadi komunikasi ini sebetulnya step bukan di step awal ya. Kalau step awalnya hubungannya sudah nggak bagus, berarti kan harus building rapport dulu. Dan kemudian kalau sudah building rapport terbentuk dengan baik, komunikasi utarakan apa sih yang terjadi di dalam keluarga, bagaimana perasaan di dalam keluarga itu, anggota keluarga itu, dan kemudian mencari solusi atau pemecahan masalah di dalam anggota keluarga itu. Dan solusinya adalah dinegosiasikan dengan anggota keluarga sampai mereka setuju bagaimana solusi yang terbaik bagi keluarga itu. Seperti itu, Pak Rian. Oke. Ya, terima kasih Bu Vero atas penjelasannya. Ada 2 pertanyaan yang nyambung ya Bu. Jadi saya coba merangkum pertanyaan yang mungkin bisa dijawab sekaligus. Ya, saya mau melangkah ke pertanyaan dari Bapak Abdurrahman dari Pikes. Mohon mungkin bisa dibantu panitia dari Bapak Abdurrahman karena saya lihat dia masih aktif di grup. Saya Pikom. Iya. Iya, selamat. Silakan Pak Abdurrahman. Terima kasih Pak, saya Pikom bukan Pikes. Oh, dari Pikom ya? Oh ya, oke. Makasih Bu. Ini COVID. Iya. Kedengaran nggak Bu? Suaranya? Dengar Pak. Ya. Ini persoalan COVID kan beda dengan persoalan yang biasa Bu. Misalnya kena bencana, musibah, perceraian gitu. Ini kita menghadapi ancaman yang dari luar Bu. Pertama dari COVID itu sendiri. Yang kedua PSBB sekarang. PSBB. Jadi ancaman yang nggak nampak sama yang nampak. Betul, dan Pak. ini bukan hanya mengancam satu bapak atau ibu, seluruh anggota keluarga. Ya. Nah, saya melihat begitu, saya tanya apakah teori yang tadi masih relevan untuk COVID ini maksud saya. Misalnya tadi kalau budaya kayak Batak, nggak bisa ngumpul sama keluarga semua itu kan sekarang nggak bisa. Orang sama keluarga aja curiga, apalagi kita ngumpul satu marga gitu. Dalihan Natolu, repot tuh. Saya pikir Jawa juga gitu, nggak bisa ngumpul-ngumpul kayak dulu. Kalau ini bisa kita ajak keluarga rame-rame ngobrol, kan nggak bisa. Ya. Nah, makasih Bu. Ya, kalau memang gini sih Pak ya, saya jawab. Jadi kalau menurut teori itu kan itu situasi yang artinya biasa di mana keluarga bisa berkumpul ya tadi ya. Tapi kalau sekarang berarti kan semua sudah online ya Pak ya. Jadi kalaupun memang mau membangkitkan satu atau membantu keluarga atau memberikan dukungan sosial, bisa juga dilakukan lewat via online juga kan kalau sekarang keadaannya seperti itu. Jadi memang kalau itu sebetulnya penelitiannya belum terlalu lama. Untuk bukunya aja saya menggunakan ini 2016 ya, jadi penelitiannya belum terlalu lama. Memang untuk wabah COVID belum ada, tetapi artinya karena penelitian yang terbaru itu sebetulnya memang banyak yang untuk situasi sehari-hari, walaupun juga kadang kelihatan objeknya ada, tapi saya pikir sih masih relevan ya. Cuman yang memang kita sesuaikan adalah bagaimana cara untuk mendukung antara anggota keluarga. Tapi kalau nilai-nilai sih kalau saya pikir kalau di dalam budaya tetap ada ya. Cuman cara bagaimana mensupport satu dengan yang lainnya yang biasanya dilakukan secara sosial berkerumun, tapi mungkin sekarang bisa dilakukan dengan secara online. Banyak keluarga-keluarga yang saya amati mereka tetap video callan untuk saling mendukung satu sama lain gitu kan ya. Jadi tetap kadang-kadang ada yang menggunakan Zoom untuk mereka pertemuan keluarga. Nah itu untuk mendukung satu sama lain, apalagi bagi keluarga-keluarga yang terkena atau menjadi penderita COVID-19 ini. Seperti itu sih Pak. Jadi memang caranya yang memang kita sesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang, bukan yang seperti ada di buku itu. Seperti itu ya Pak, yang mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih. Kita lanjut Bu ya. Untuk pertanyaan kita masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu penjelasan dari Ibu. Yang selanjutnya datang dari Ari Anggarani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
kayaknya masih stay di sini. Mohon dibantu panitia untuk bisa di-on-kan mikrofonnya untuk bisa diskusi langsung. Ibu Ari Anggarani. Ya. Ya, monggo silakan Bu. Saya persilahkan Ya. untuk bisa mengajukan pertanyaan. Oke, selamat sore Ibu Veronica. Selamat sore Bu. Ya, tadi saya udah baca beberapa materinya, walaupun tadi sempat putus-putus ya. Saya tadi bertanya, ketika kita sudah menyampaikan informasi nih, mensosialisasikan kepada keluarga, dan mereka memahami, tapi begitu di lingkungan sekitar kita, ternyata pemahaman mereka justru memahami bahwasanya virus ini tuh membahayakan, bahkan keluar rumah pun bisa membahayakan gitu bagi kitanya gitu. Nah, akhirnya apa yang kita sudah sosialisasikan kepada keluarga mental dong. Nah, ini bagaimana kita menjelaskan kembali kepada keluarga kita supaya mereka tidak terlalu takut untuk beraktivitas di luar rumah ya mungkin ya, sehingga apa yang kita kerjakan ini bisa terlaksana gitu. Misalnya kita mau olahraga atau mau belanja, kadang-kadang kita gini, kalau saya lihat ya di video-video atau nggak tahu bercanda nggak tahu apa ya, mau belanja aja pakai kontainer didorong naruh barangnya, terus duitnya terus itu orang yang ngambil gitu. Jadi kayak seperti sesuatu yang menakutkan. Nah, gimana nih caranya, strateginya supaya kita tuh tidak terlalu khawatir lah gitu. Oke, ini virus berbahaya, tapi kita selama kita safety, ya insya Allah nggak akan terkena gitu. Nah, itu cara strateginya gimana Bu? Jadi kalau menurut pengalaman saya, beberapa klien saya juga mengalami kondisi yang sama. Jadi mereka melakukan adalah ketika menghadapi satu informasi, kan tadi diminta untuk berpikir kritis, dan ternyata informasi yang diberikan oleh anggota keluarganya itu kayaknya mental, karena ada informasi-informasi lain yang mereka lebih percayai. Nah, ya, kalau seperti itu berarti yang perlu dilakukan adalah keluarga itu aktif. Jadi yang klien saya lakukan adalah keluarga itu aktif mencari informasi lain yang memang relevan dan memang mudah, yang bisa dipercaya. Jadi kadang-kadang kan informasi dari luar belum tentu bisa dipercaya. Dan kadang-kala mereka menggunakan sumber-sumber yang memang terpercaya, dan itu untuk meyakinkan keluarga mereka. Jadi dan menjelaskan kembali bahwa sebetulnya yang bisa dilakukan adalah kan mengontrol diri mereka sendiri, kan kita tidak bisa mengontrol orang lain kan. Jadi yang mereka lakukan betul mengontrol dirinya sendiri dengan cara mencari sumber-sumber yang terpercaya, sehingga anggota keluarga itu bisa benar-benar percaya. Karena ini sebetulnya perang informasi juga ya Bu, ada informasi dari sini, nanti ada informasi lain dari luar, sehingga orang menjadi bingung kan. Nah, dan yang dilakukan tadi klien saya itu adalah yang mencari informasi yang relevan. Jadi saya juga diskusi, ya cari informasi yang relevan kalau perlu dari sumber-sumber yang terpercaya, sehingga menguatkan alasan-alasan kita dalam melakukan sesuatu dan mengedukasi sesuatu. Karena yang bisa dilakukan adalah hanya memborbardir dengan informasi-informasi yang memang terpercaya dan relevan, sehingga betul-betul ini nggak ada masalah kalau seperti ini, atau misalnya ada masalah tapi di ranahnya nggak terlalu parah misalnya seperti itu. Nah, itu memang kita perlu kreatif, perlu aktif untuk mencari sumber-sumber yang memang sesuai dan memang dianjurkan oleh misalnya lembaga kesehatan atau WHO dan sebagainya. Seperti itu ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Vero. Iya, terima kasih Bu Vero dan Ibu Ari. Selanjutnya kita melangkah dari pertanyaan yang datang dari Ibu Yuli Asmi dari psikologi. Halo, mohon panitia bisa membantu dari Ibu Yuli Asmi dari psikologi. Halo, ya Pak Rian. Juga. Ya, sudah ada suara saya? Ya, monggo silakan Bu. Halo ya. Bu Yuli. Ya, monggo makasih silakan, Pak Rian, Bu Eri. Mbak Kristi, pertanyaannya dari saya gini. Ini kan tentang resiliensi ya. Mungkin saya ingin perlu dijelaskan sama Mbak Kristi definisi dari masalah krisis yang dimaksud dalam resiliensi ini seperti apa gitu. Apakah semua masalah yang dihadapi para masyarakat yang menghadapi COVID ini dikatakan masalah krisis, atau ada masalah-masalah yang benar-benar dianggap krisis dikatakan masalah krisis sehingga diperlukan resiliensi itu tadi. Saya sama dengan pertanyaannya Bu Anita tadi, apakah coping stress dengan resiliensi ini menjadi sama gitu?
Kalau padahal kan tadi Mbak Kristi bilang ada perbedaan gitu ya, tapi perbedaannya ada di masalah krisis. Nah, karena itu saya minta bantuannya. Mbak Kristi mungkin bisa menjelaskan definisi dari masalah krisis yang dikatakan oleh bos di sini sehingga memerlukan resiliensi itu yang seperti apa. Terima kasih, itu pertanyaannya Mbak. Baik Bu Yuli, jadi saya jelaskan kembali, kalau di penelitian awal yang dilakukan oleh McCubin ya, itu sebetulnya resiliensi ini kan tercipta dari adanya bencana alam dan sebagainya. Nah, tetapi di penelitian yang terbaru akhirnya ada resiliensi ini karena masalah begitu melebar dan begitu banyak, akhirnya resiliensi ini digunakan untuk masalah-masalah sehari-hari. Jadi stres yang dirasakan sehari-hari. Nah, krisis yang dimaksud ini sebetulnya bagaimana keluarga itu memaknainya juga. Kadangkala situasi seperti ini, wabah COVID-19 ini tidak membuat keluarga terpuruk juga, bisa terjadi begitu kan ya. Tetapi yang dinamakan krisis itu kata kuncinya adalah ketika keluarga itu merasa benar-benar terpuruk terhadap situasi ini. Artinya tidak nyaman terhadap situasi ini. Kalau sampai stres, nah itu bisa dikatakan bahwa mereka sudah menganggap bahwa ini situasi krisis. Tapi kalau misalnya masih bisa nyaman, artinya tanpa memaknai ya, tanpa memaknai situasi, memaknai bahwa ini situasi yang baik-baik saja gitu kan. Kalau dia masih nyaman dan tidak terlalu terganggu, secara ekonomi juga tidak terlalu terganggu, dan dia masih bisa beli-beli apapun kan, kadang online segala macam. Nah, bisa terjadi bagi keluarga itu bukan satu hal yang krisis ya. Tetapi kalau bencana alam itu dari penelitian awal itu kan bencana alam memang betul-betul membuat mereka syok dan trauma sekali terhadap satu kejadian itu. Nah, kalau di wabah COVID-19 ini belum tentu semua merasakan yang memang betul-betul krisis sekali dan sampai trauma. Tapi ada sebagian keluarga yang betul-betul merasakan trauma sekali terhadap hal-hal ini. Nah, itu kan ada tingkatannya, ada yang biasa, ada atau biasa atau sedang atau tinggi atau misalnya rendah. Nah, itu nanti bagaimana keluarga itu memaknai situasi krisis itu. Seperti itu sih ya Bu Yuli. Nah, kemudian tadi balik lagi yang coping itu, jadi coping itu sebetulnya term yang berbeda atau teori yang berbeda dengan resiliensi. Jadi coping itu memang kaitannya dengan stres, bagaimana dia bisa mengatasi situasi stres. Gitu kan, mengatasi situasi stres. Tapi kalau resiliensi ini lebih dari itu kalau di dalam teori ya. Jadi resiliensi itu ketika individu dapat bertahan dan kemudian dia dapat mengembangkan potensinya dan keluar dari situasi krisis itu, nah itu yang disebut resiliensi. Jadi kalau coping itu ya udah dia sudah paling nggak keadaannya netral. Keadaannya netral itu sudah bisa dikatakan coping, dia netral, bisa mengatasi situasi stres. Tapi kalau resiliensi ini dari situasi krisis yang terpuruk, kemudian dia jatuh, dia bisa bangkit lagi dan akhirnya dia bisa memberdayakan sumber daya di dalam dirinya, itu yang disebut resiliensi. Jadi perbedaannya di situ. Jadi konsep resiliensi sendiri ini lebih dalam sih kalau saya lihat dari teorinya dari coping dengan resiliensi. Makanya di dalam penelitian itu ada yang melakukan antara stres, coping, dan resiliensi keluarga. Jadi resiliensi keluarga menjadi dependent variabelnya dari stres dan coping. Ada juga seperti itu sih penelitiannya Bu Yuli. Mudah-mudahan menjadi pertanyaan. Kan nggak semua masalah yang dihadapi oleh kita menghadapi COVID ini dikatakan sebagai masalah krisis untuk resiliensi. Artinya nggak semuanya butuh resiliensi, tapi juga mungkin cukup dengan coping stres aja, atau cukup dengan kemampuan dia bertahan aja, tergantung dari krisis yang dimaknai yang terjadi pada diri dia, gitu kan ya Mbak Kristi ya. Betul Bu Yuli. Thank you Mbak, makasih Pak Rian. Ya, monggo, terima kasih Bu Yuli atas sharingnya. Saya lanjut ke pertanyaan dari Pak Wasis Susetio, ini dari Fakultas Hukum. Masih ada Pak Wasis di grup? Halo? Masih ada? Kayaknya nggak ada ya. Jaringannya kayaknya lagi down ini Pak Wasis. Saya bacakan Bu ya pertanyaan dari Pak Wasis. Pak Wasis bertanya terkait dari Facebook nih Pak, dari Facebook, dari ada live ya? Facebook pertanyaan. Oh dari Facebook iya.
Oke, pertanyaan Pak Wasis ini ditujukan melalui akun Facebook untuk Ibu Pero. Pertanyaannya adalah, ada fungsi belief system. Menurut Wallace ada fungsi belief system. Bagaimana yang dimaksud dengan belief system dalam resiliensi keluarga, dan bagaimana sistem itu bekerja, dan apakah belief system hanya dihubungkan dengan budaya? Bagaimana dengan kaitannya dengan agama? Ya, silakan Bu. Ya, jadi belief system kaitannya dengan resiliensi keluarga itu, belief system itu sebetulnya kayak nilai-nilai atau satu kepercayaan yang dianut oleh keluarga itu, sehingga nanti itu yang bisa membangun atau membentuk resiliensi keluarga kalau menurut Walls ya. Nah, belief system tentunya tidak hanya budaya, karena tadi kalau kita lihat komponennya kembali ada transenden atau spiritual, di mana transenden atau spiritual itu juga ada kaitan dengan agama, atau kalau di luar negeri misalnya dia nggak percaya pada satu agama manapun, dia akan beralih pada ada satu kekuatan yang melebihi daripada manusia, sehingga disebut tidak hanya budaya saja atau dalam suku atau budaya atau negara manapun, tetapi ada juga dari yang kaitannya dengan agama atau sistem kepercayaan yang dianut oleh keluarga itu. Ya, jadi kaitannya dengan segala sesuatu yang dipercayai oleh keluarga itu, bisa terkait dengan budaya atau nilai-nilai yang memang diturunkan antar generasi, bukan budaya, tetapi nilai-nilai secara spiritual yang diturunkan antar generasi, sehingga nilai-nilai itulah yang akan membantu atau membentuk resiliensi keluarga. Nah, nilai yang spiritual itu sebetulnya bisa terbentuk juga bukan dari budaya. Yang saya baca, beberapa komunitas spiritual yang mereka ikuti di luar ataupun di sini itu bisa membantu mereka untuk resilient di dalam keluarga mereka sendiri. Jadi bukan hanya budaya, tapi komunitas-komunitas sosial, bahkan komunitas spiritual itu bisa membantu mereka untuk memiliki belief system yang dapat membentuk atau membangun resiliensi keluarga. Seperti itu. Ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih. Mungkin sudah menjawab pertanyaan dari Pak Wasis. Ini untuk pertanyaan yang terakhir, Bu. Jadi saya list ini udah ada 12 pertanyaan di luar pertanyaan yang masuk melalui FB. Jadi kebetulan acara kita ini live langsung di Facebook, jadi bisa dilihat dari banyak orang. Pertanyaan terakhir itu datang dari Pak Bambang Irawan. Ya. Pak Bambang Irawan, mohon dibantu panitia untuk Pak Bambang Irawan untuk diaktifkan mikrofonnya. Ya, selamat siang Pak Bambang. Ya, selamat sore di sini. Oh, sore ya. Silakan Pak Bambang. Pak Bambang lagi di mana ini sekarang? Di luar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rian ya atas kesempatannya. Jadi terus terang kan jarak saya dengan keluarga jauh nih Mbak gitu loh ya. Otomatis saya juga ada kekhawatiran tentang keadaan keluarga di sana. Cuman kan terima kasih lah bisa dengan teknologi yang sekarang kita bisa saling tetap berkomunikasi. Nah masalahnya itu anak saya ini kan ada beberapa yang masih kecil, kembar gitu ya. Nah ini bagaimana ya, dia tuh biasanya kan main dengan teman-temannya gitu tiap sore atau pagi. Nah kan sekarang dia harus nggak boleh keluar, stay di rumah gitu loh. Kadang sudah mulai merasa jenuh nih, sudah mulai merasa bosan gitu loh. Paling nggak nonton TV dengan main sama kakaknya. Mungkin ada nggak tips-tips gitu loh ya, yang terapi lah untuk anak-anak sekitar umur 4 tahun, anak saya ini kembar yang paling kecil lah itu. Mungkin ada nggak untuk meningkatkan tadi ya resiliensi terhadap krisis sekarang ini gitu loh. Saya rasa itu aja dulu deh untuk yang kecil dulu nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jadi sebetulnya kalau anak itu apalagi masih usia 4 tahun ya, sebetulnya bagaimana mereka akan mengikuti bagaimana alur atau aktivitas yang ada di dalam keluarga itu.
karena kebiasaannya mereka bermain, maka yang terjadi adalah orang tua melihat bahwa aduh ini kasihan ya nggak bisa main. Tapi sebetulnya dengan situasi seperti ini yang tidak memungkinkan mereka keluar, berarti orang tua atau bapak atau dengan istri bisa lebih menciptakan ide-ide kreatif yang bisa membuat mereka nggak bosen ya. Apalagi kembar paling nggak ada partnernya kan ya Pak ya. Jadi ada partnernya. Nah, berarti ada aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan, misalnya tadi membuat makanan yang mungkin simpel misalnya gitu, atau misalnya bermain kalau anak umur 4 tahun kan dia masih fasenya banyak bermain ya, belajar sambil bermain, misalnya bermain disusun jadwal Pak. Jadi nanti jam segini mereka bermain lompat tali misalnya, atau jam segini bermain bola, atau misalnya membantu tugas-tugas di rumah yang sangat simpel misalnya seperti itu. Jadi intinya adalah ciptakan ide-ide kreatif atau aktivitas-aktivitas kreatif di rumah yang membuat mereka merasa bahwa oh ternyata di rumah juga baik-baik aja, ternyata di rumah saya sibuk juga ya, banyak kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan. Nah, untuk rangkaian aktivitasnya, nah Bapak boleh nanti search di Google, banyak banget rangkaian aktivitas yang bisa dilakukan untuk anak umur 4 tahun, tapi intinya adalah ini juga sebetulnya mengajarkan mereka bahwa mereka perlu beradaptasi juga dengan perubahan yang tadinya mereka bisa bermain keluar, tapi mereka bermainnya di rumah dengan rangkaian aktivitas yang diciptakan oleh orang tua, juga nanti ide-ide dari mereka juga. Seperti itu ya Pak Bambang, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Bambang yang sedang ada di luar Indonesia, sudah bergabung di acara kita. Sebentar Ibu, ada pesan dari panitia. Ya. Ya. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman dosen. Di sini absennya tercatat ada kurang lebih 100 orang yang ikut berpartisipasi, dan sampai saat ini yang masih on itu sekitar 75, 74, kadang naik 76, kadang 78. Saya pikir untuk acara ini sudah sangat aktif. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman dosen, khususnya terkait aspek psikologis. Saya mau mengucapkan terima kasih buat Ibu Veronica. Saya perlu menginformasikan bahwa minggu depan kita ada acara yang sama dengan topiknya terkait virologi. Mungkin teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan ini kembali, nanti akan ada info lanjutan dari panitia dari LPPM yang mungkin akan dikirim via email dan via WhatsApp. Saya pikir cukup untuk kali ini. Saya serahkan kepada Ibu Eri untuk mengambil alih kegiatan Forum Ilmiah Dosen untuk kali ini. Saya persilakan Ibu Eri. Baik, terima kasih Pak Rian. Bapak Ibu sekalian, kami di sini telah membuat polling, mohon membuat polling, mohon Bapak Ibu bisa mengklik ya, bisa dibantu dengan Mbak Sandra. Ya, sudah Bu. Ya, untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian juga bisa mengklik pertanyaan-pertanyaan berikut di pilihan Zoom-nya masing-masing. Silahkan. Ya, kegiatan forum ilmiah dosen online ini insya Allah kami akan adakan rutin seminggu 2 kali, yaitu pada hari Selasa dan hari Kamis, yang mana mungkin ke depan kami juga akan mengadakan juga selain daripada di sela-sela forum ilmiah ini ada terkait trik dalam penyusunan proposal eksternal Hibadikti nanti yang akan dibawakan oleh Pak Ruzi. Kemudian nanti akan juga ada pembicara dengan topik-topik yang sangat menarik. Ya, sudah semua Bapak Ibu? Ya, di sini kita ada beberapa pertanyaan yang kita pooling ya. Ya, di sini terkait dengan
pertanyaannya pertama bahwa dikatakan apakah penting peran resiliensi keluarga dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Di sini hampir kurang lebih 60% yang menjawab sangat penting. Ya. Kemudian tema dari forum diskusi ilmiah kali ini ya, kurang lebih hampir sebagian 50% mengatakan sangat bermanfaat ya. Nah, ini masih akan terus bergerak. Kemudian di sini juga ada pertanyaan terkait dengan apakah Anda tertarik dengan tema virologi untuk tema diskusi ilmiah berikutnya? Ya, kurang lebih di sini hampir 100 persen ya. Di sini mengatakan iya. Jadi ini sudah saya tutup pollingnya. Pollingnya baik. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu dalam menjawab kuesioner-kuesioner juga yang telah diberikan. Nanti untuk sertifikat akan kami kirimkan sesuai dengan email yang tertera pada saat Ibu mengabsen masuk ke sini ya, ke forum ini. Absen masuk dan menjawab kuesioner sesuai dengan bit.ly yang telah kami share sebelumnya. Ya, itu saja dari kami, tim LPPM kami. Mohon maaf kurang lebihnya dalam acara ini ya, dalam rangka pengadaan acara ini. Untuk informasi selanjutnya akan kami infokan dengan meng-email, kemudian melalui kapusdinya masing-masing di fakultas. Dan untuk tema-tema berikutnya akan kami tawarkan bagi Bapak Ibu yang ingin meng-share keilmuannya, kemudian bisa menjadikan sebagai salah satu kegiatan Abdimas ataupun penelitian. Dan ke depan kami juga insya Allah akan membuka untuk umum seperti itu. Itu saja dari kami tim LPPM, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording. Stop.